kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi sorak-sorainya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom on fire. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita buat Tuhan. Mari sungguh-sungguh kita datang menghampiri tahta kudus Tuhan malam hari ini. Oralabaya syakaralabaya ralabaya ralabo. Haleluya. Malam hari ini kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Mari hadirlah ya Tuhan. Jamah setiap pribadi yang datang ya Tuhan. Penguatan-Mu Tuhan nyata dalam ibadah kami malam hari ini. Oralabaya ralabaya syakaralababa. Kiaralababa, kami bebaskan roh kami ya Tuhan. Pujian, bagimu segala hormat. Oralabaya syandaralabo. Kiaralabaya syandaralabo. Kiaralabaya ralabo. Yesus, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji, kami tinggikan nama selama-lamanya. Malam ini Tuhan, Kau hadir memenuhi kami. Haleluya. Haleluya. Syarabaya labaya 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 kami sembah Tuhan. Di dalam lagi Tuhan, kami menyembah-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau layak disembah, layak disembah Tuhan.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari lebih lagi, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Nyanyikan dengan imanmu malam hari ini. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Siapa yang dahsyat? Haleluya. Tangan memberkatiku. Mari lebih lagi. Dia Allah yang dahsyat. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Yes. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan. Haleluya. Memulihkanku. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memulihkanku. Kau turun memberkati. Haleluya. Memberkatiku. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sebab Allah yang kami sembah, Dia Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita akan memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Saatnya memberi. Haleluya. Ya, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bisa berkumpul bersama. Ini karena kasih dan kemurahan-Mu atas kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi. Biar lewat taburan kami, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya lewat taburan kami, memperbesar kapasitas kami, memperbesar kerajaan Tuhan dalam pelayanan GBI HG dan pelayanan GBI Rayon 3 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya,
kita akan bisa melihat QR yang ada di layar kita masing-masing, dapat kita melewat rekening BCA juga, GBI Motherland, kita bisa memberi yang terbaik. Oke, shalom semua. Shalom, bisa dengar suara saya semua? Shalom, shalom. Oke, luar biasa ya. Malam hari ini kita boleh dibekali dan diberkati oleh hambanya, Pak Rudi Limuria. Saudara, beliau di pengajaran pusat mewakili Pak Denny Tumiwa, dan beberapa waktu yang lalu saya minta melalui Jonathan untuk membekali kita dengan hal-hal yang memang di bidangnya beliau selama beliau bekerja bertahun-tahun saudara ya, dalam dunia sekuler sebelum menjadi full time. Nah, saya percaya kita malam hari ini biar diberkati dengan apa yang diajarkan, dan saya memang minta guru-guru kom juga hadir. Terima kasih buat para guru-guru kom, karena nanti kita melihat bahwa banyak hal-hal, pertanyaan-pertanyaan seperti investasi dan macam-macam itu nanti juga jangan-jangan guru-guru kom juga akan mengalami pertanyaan seperti itu di kelas-kelas kom, karena di kelompok-kelompok cool juga sudah mulai mereka bertanya-tanya. Ya walaupun ada beberapa orang yang bilang gini, Pak ngapain sih ikut kayak begini, saya nggak punya uang buat investasi kok. Justru ini kita beriman, saudara, percaya, beriman, Tuhan pasti akan berkati kita berlimpah-limpah. Ya, jadi sebelum diberkati berlimpah-limpah, belajar dulu, saudara. Beriman dulu, jangan sampai udah diberkati, foya-foya, lupa, belajar telat, habis uangnya, saudara. Jadi Tuhan pasti akan berkati saudara berlimpah-limpah, karena janji Tuhan saudara jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa ya. Jadi sebelum kita diberkati dan lupa diri dengan berkat itu, saudara, biar Pak Rudi ingatkan kita rambu-rambunya malam hari ini ya. Mau investasi silahkan, tapi ingat, jangan ngawur ya. Sekarang banyak orang terjerat pinjaman online sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, kita harus tahu semua ada rambu-rambunya. Ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, oke, saya tidak akan panjang lebar, nanti kita berikan waktunya lebih banyak buat Pak Rudi Limuria untuk menyampaikan pengajarannya malam hari ini ya. Saya persilahkan Pak Rudi Limuria, Tuhan memberkati. Tes. Saudara bisa dengar suara saya? Bagus, clear ya? Oke. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman DM semua. Terima kasih terutama untuk Pak Audi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai investasi ya, mengenai investasi di zaman now. Kemarin saya di WA judulnya itu gitu loh. Nah, sebenarnya kalau saudara bicara investasi di zaman now, zaman dulu sama now sama sebenarnya investasi ya, prinsipnya sama, cuma produknya yang lain-lain gitu ya. Oke, hari ini malam ini saya mau ajarkan kepada saudara ya, kenalin kenapa kita harus berinvestasi ya. Yang kedua, produk-produk apa aja yang kita akan melihat gitu ya di pasar investasi. Kemudian bagaimana caranya kita memilih, kita cocokin sama diri kita tuh bagaimana gitu ya. Saya percaya biarlah pengurapan dari Roh Kudus ya, kita dapat melihat materi ini dengan bijak gitu ya. Nah, saudara boleh diklik. Oke, saudara, saya bekerja di pasar modal ya selama 20 tahun. Nah, saya berpengalaman di situ, saya sering lihat orang Kristen juga kekurangan, saudara. Siapa itu orang Kristen yang paling kekurangan, yang katanya bisa ngatur uang? Ya itu saya sendiri, saudara. Saya sendiri. Saya tidak berinvestasi gitu. Ya, saya doa gitu, Tuhan sesuatu yang terjadi gitu ya. Kita percaya Tuhan kita Jehovah Jireh, Tuhan penyedia. Ya, Tuhan katakan burung di udara aja aku pelihara, bunga bakung di lembah aku hiasi. Masa kamu sampai kekurangan gitu? Tapi saya kekurangan, saudara, gitu. Nah, di sini saya belajar. Tapi ada orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak muda juga, saudara. Ya, dia katakan saya
bisa kuliah lagi. Dari mana? Tuhan berkati investasi saya. Waduh, luar biasa ya. Ternyata ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, seringkali kita terjebak gitu ya, ngelihat apakah berinvestasi bentuk ketidakpercayaan akan penyediaan Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan ya. Kalau dilihat definisinya saudara ya, dari Financial Planning Standard Board, ini dunia punya definisi gitu ya. Investasi adalah suatu kegiatan menunda konsumsi sekarang dan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, di sini kalau cuma lihat definisinya dunia punya, untuk hidup kita di masa datang, kita takut kekurangan, seperti itu. Tetapi sebenarnya saudara, kita mempunyai maksud ya dari investasi jauh lebih besar dari itu. Nah, sepertinya kayak kita nggak berinvestasi seperti kita kurang percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, gitu ya. Saudara, buktinya apa saudara? Saya pernah berinvestasi untuk anak saya sekolah, saudara. Ya, karena saya kenal ilmu keuangan ini agak telat lah. Hidup saya banyak, nggak mikirin masa depan dan lain sebagainya gitu ya. Saya jalan aja, happy go lucky aja. Ternyata sampai satu ketika ya saya mulai sadar dengan pelajaran ini, saya harus mulai melakukan investasi. Saya investasi, saudara. Nah, begitu investasi, waktunya kan nggak cukup nih, ya. Mestinya 10 tahun misalnya, saya cuma start dari 5 tahun atau kurang. Anak saya sekolah. Tapi ajaibnya kalau bersama Tuhan, saudara, ya, secara hitungan kurang. Tapi anak saya boleh dapat beasiswa. Nah, jadi cukup klop, gitu saudara. Nah, ini namanya berjalan bersama Tuhan, investasi itu, ya. Nah, kalau kita lihat apakah investasi bentuk ketidakpercayaan kita bahwa Tuhan tidak menyediakan? Lalu ada ayat-ayat, saudara ya. Coba kita klik lagi berikutnya. Ada ayat-ayat ya yang menceritakan tentang Yusuf. Itu Kejadian 39 sampai 42. Kok ada ayat narasi yang menceritakan bagaimana Yusuf bisa dapat hikmat untuk menyisihkan di masa kelimpahan untuk menyediakan di masa kelaparan. Lalu ada Amsal 13 ayat 11, jangan ingin cepat kaya. Nah, ini dia. Wah, mulai nggak berani investasi karena kita takut ingin cepat kaya, ya kan? Nah, ini yang nggak boleh. Ya, kaya itu efek dari kita mengelolanya dengan baik. Lalu ada Pengkhotbah 11-12, ya, itu tentang diversifikasi. Dikatakan di situ di Pengkhotbah, berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di muka bumi. Salomo mengajarkan sebar, bagi-bagi. Ini kalau diterjemahkan ke dalam ilmu yang saya geluti berkarir, saudara, ini diversifikasi gitu. Lalu ada Matius 25 tentang mengelola talenta, 3 hamba yang diserahkan talenta, ya, disuruh kembangkan. Talenta juga bicara mengenai bakat, resources, ya, termasuk harta kita, uang kita. Tapi ada juga 1 Timotius 6 ayat 10, jangan cinta uang. Nah, kita percaya saudara, ya, ternyata Tuhan tuh punya maksud. Tuhan mau ya memberkati kita lewat bagian yang kita kerjakan. Ya, kita percaya Alkitab itu berguna untuk mengajar juga, untuk menegur kita, ngebentuk kita, ya. Nah, jadi yang Tuhan mau kita jadi pengelola, bukan jadi pemilik. Kalau kita jadi pemilik, kita seenak-enaknya, gitu, ya, mengelola resources kita. Tapi kalau jadi pengelola, kita harus bertanggung jawab sama pemiliknya. Berarti, saudara ya, ada maksud Tuhan nih. Luar biasa. Yuk kita simak coba kisah Yusuf ya. Oke, berikutnya. Ya. Saudara familiar saya percaya dengan kisah Yusuf. Klik lagi. Ya.
Ya, kita belajar dari klik lagi ya. Yusuf saudara, kalau saudara baca ya, dia taat akan perintah Tuhan. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya percaya roh Tuhan ada sama dia, Roh Kudus ada sama dia. Dia diberikan urapan, bisa menerjemahkan mimpi. Dan berkali-kali di Alkitab dikatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia diiri sama oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke Mesir. Ya, sampai di Mesir apa yang terjadi Yusuf? Yusuf jadi budak ya di rumah Potifar. Tapi dia dipercayakan oleh Potifar. Karena saya percaya pengurapannya ada sama dia. Dia bisa lihat ya, dia punya insight gitu ya. Dia punya pewahyuan demi pewahyuan. Nah, kemudian berikutnya akhirnya singkat cerita saudara tahu bahwa Yusuf dipanggil oleh Firaun. Berikutnya next dipanggil oleh Firaun untuk menerjemahkan mimpi Firaun ya. Nah, disinilah kuncinya. Yusuf melihat, waduh, Firaun ini punya mimpi dahsyat gitu loh. Dia katakan dengan berani bahwa Firaun ada 7 tahun masa kelimpahan Mesir akan mengalaminya. Ya, subur sekali. Tapi setelah itu di follow up dengan 7 tahun kelaparan. 7 tahun apakah bentuk literally-nya 7 tahun? Saya tidak tahu saudara. Ya, tapi saya percaya itu satu masa. Ya. Nah, dalam kelimpahan itu dia katakan, nah ini roh hikmat daripada hikmat luar biasa. Dia katakan, Firaun pada saat kelimpahan jangan dimakan semua. Sisihkan 1/5, ambil, timbun. Luar biasa. Untuk apa? Untuk masa yang akan kelaparan, kekeringan, supaya kita ada persediaan. Nah, ini kan konsep saving, konsep menunda konsumsi tadi untuk masa depan. Ya. Nah, Firaun percaya pada Yusuf dan dia ikuti. Luar biasa ini. Saya percaya saat itu konsep yang seperti itu belum ada. Ini luar biasa. Dia lakukan, diangkatlah Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia kumpulkan 1/5 bagian dari segala penghasilan di Mesir, gandum. Ya. Nah, saya coba nih saudara hitung-hitung. Saya coba hitung ya. Saudara nggak usah ikutin hitungan saya, cuma ini berdasarkan matematika keuangan. Ketika saya hitung 7 tahun, dia sisihkan 1/5, cukup untuk ngidupin dia 7 tahun lagi. Dengan pengertian 7 tahun itu literally 7 tahun ya saudara. Investasi Yusuf saudara kalau dalam bentuk uang, itu saya hitung. Rate of return-nya, tingkat keuntungannya, itu sekitar 45,33% per tahun. Wow, itu luar biasa loh saudara. Saya di pasar modal belum pernah merasakan 7 tahun berturut-turut compounding 45%. Proyek yang bagus aja rata-rata. Kalau menurut saya mungkin sekitar 25% itu fantastis. Ini 45%. Berarti ada satu turut campur tangan ilahi ya atas apa yang dilakukan Yusuf. Dan apa yang terjadi? Ternyata benar masuk kelaparan, apa yang Yusuf sisihkan, simpan, itu harganya jadi mahal. Kalau pada saat kelimpahan gandum itu nggak ada artinya. Ya, nggak dimakan semua, tapi disisihkan 1/5 itu menjadi sesuatu yang berharga sekali pada saat kelaparan itu. Dia buy low, sell high di belakang sehingga akhirnya banyak orang yang datang ya untuk membeli gandum itu dan nggak punya duit, dia tukar dengan tanahnya dia sehingga Firaun menjadi kaya sekali oleh karena ada Yusuf di situ. Tetapi saudara, ini dia ya kuncinya. Berikutnya, untuk apa keberhasilan itu semua? Ternyata Tuhan punya maksud. Ya, Tuhan punya maksud bahwa Yusuf harus menggunakan kekayaan dan kekuasaannya itu untuk menolong keluarganya.
ya Israel, Yakub. Sehingga apa? Yakub bisa tinggal di Mesir, ya, di tanah Goshen, dan beranak cuculah, memberikan keturunan sampai Daud, sampai Mesias kita. Nah, jadi kalau kita boleh lihat dari kisah Yusuf ini, saudara ya, ini ada maksud Tuhan luar biasa atas kehidupan setiap orang percaya. Ada maksud Tuhan, kita diberkati, kita harus jadi saluran berkat. Nah, coba berikutnya next. Nah, klik lagi. Nah, saudara, setiap orang, saudara, yang paling kecil purpose ilahi yang Tuhan berikan sama kita dalam hidup ini, yaitu kita menghidupi keluarga kita deh, gitu, ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi pembawa berita keselamatan. Kita tidak boleh kekurangan di sini. Tuhan akan sediakan. Setiap orang harus melewati siklus kehidupan yang seperti ini. Pertama dia lulus sekolah, lalu menikah, ya, pacaran, menikah, ya, masa mau pacaran mulu kan nggak mungkin, saudara, pasti ada menikah. Itu dia butuh uang, ya, membangun keluarga, punya anak, ya, anaknya butuh sekolah, butuh lagi uang, sampai masuk masa pensiun. Dan pensiun saya percaya, ya, pensiun dari sekuler, ya, itu sangat bisa. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tidak pernah bisa pensiun. Kita harus membawa berita keselamatan ini terus sampai Tuhan Yesus datang. Ya, tapi disinilah bahwa pada saatnya kita akan berhenti bekerja di sekuler kita. Nggak mungkin lah saudara menjadi officer bank sampai kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang bekerja sebagai teller di bank, ya, sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Nggak mungkin, pada saatnya kita akan dipensiunkan. Nah, setiap milestone dari kehidupan ini butuh satu perencanaan, ya. Nah, saudara, saya dulu waktu di pasar modal, OJK pernah menghimbau kita, ayo gerakan seluruh rakyat Indonesia untuk memplanning, gitu, membuat perencanaan. Ajar mereka untuk melihat visi ke depan itu apa, gitu. Nah, anak-anak Tuhan harus membuat satu visi. Suami atau istri duduklah bersama-sama, ya. Kita lihat nanti Pa, Ma, 10 tahun lagi anak kita mau kemana nih, ya, mau sekolah di mana, gitu loh, ya kan. Kita butuh dana sekian, ya, dan kita akan masuki masa pensiun, ya. Masa pensiun bukan masa yang minta-minta, tetapi masa pensiun adalah masa yang dimana kita bisa berbuah tetap, ya. Di Mazmur katakan bahwa masa tua, masa yang berbuah segar, tetap menghasilkan. Waduh, itu luar biasa. Saya mau anak saya juga bangga, gitu ya, ngelihat saya di waktu tua, gitu ya. Tidak masa tua bukan masa minta-minta, tapi saya bisa menjadi saluran berkat, gitu. Nah, ini dia saudara, kita akan lakukan perencanaan ini. Oleh sebab itu kita harus berinvestasi. Kendaraannya hanya investasi, saudara. Nah, berarti secara biblical bahwa investasi itu sah, bisa kita pandang. Tetapi ada rambu-rambunya. Tapi ada bigger purpose-nya selain cuma ngidupin kita doang. Oke, berikutnya next. Nah, jadi prinsip investasi kalau saya boleh simpulkan dari kacamata Alkitab adalah yang kiri, saudara, salah, ya. Mungkin banyak orang Kristen juga yang berada di posisi yang kiri, gitu ya. Biarlah malam hari ini yuk kita berpindah dari kiri ke kanan menjadi yang benar, ya. Kalau prinsip berinvestasi untuk ingin jadi kaya, itu dikatakan kita tidak boleh ingin jadi kaya, ya, tapi mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadi saluran berkat, karena kita pengelola, ya. Kita nggak boleh jadi batu sandungan juga kok keluarga kita sampai minta-minta, gitu, kekurangan, ya. Kekayaan itu efek dari kita mengelola dengan bijak, saudara,
taat sama pemiliknya. Ya, kemudian ada juga orang yang berinvestasi mengatakan supaya kami menikmati financial freedom agar bisa lakukan kesenangan dan hobi apa yang saya mau gitu loh. Ya, saya punya teman saudara, dia bilang, Ruth, saya mau invest ini, invest itu, dan saya akan menikmati passive income supaya saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Saya katakan that is wrong. Ya, apa yang kita inginkan itu belum tentu benar semua. Financial freedom ditujukan, saya katakan, agar bisa maksimal melayani Tuhan. Itu mindsetnya anak-anak Tuhan. Kita udah gak terikat lagi ya dengan kesibukan untuk cari uang. Cari uang bisa. Kita menjadi duta-duta, messenger keselamatan, messenger third Pentecost di marketplace yang mentransformasikan dari moral yang buruk berbisnis menjadi bisnis yang ilahi. Nah, ini dia. Ini harus kita lakukan seperti itu. Ya, kemudian ada orang juga investasi mengandalkan harta investasinya. Udah tenang deh. Sekarang saya sudah punya segalanya. Investasi ini akan ngidupin saya. Ya, kita harus selalu ingat yang benar adalah Tuhanlah yang utama. Dia yang memberikan kekuatan untuk mendatangkan kekayaan itu. Ya. Yang terakhir yang salah, cari keuntungan atau bunga yang besar. Saya mau berinvestasi karena kalau taruh di tabungan bunganya kecil, betul. Kalau diinvestasi bunganya besar, di saham bisa langsung kaya. Kata siapa? Banyak yang miskin, langsung miskin juga banyak. Gitu. Ya. Kita bukan cari keuntungan, tapi cari yang sesuai dengan profil resiko kita. Karena harta yang cepat diperoleh itu nggak langgeng, tapi sedikit demi sedikit yang Tuhan mau, Tuhan akan berkenan itu. Ada prosesnya. Oke saudara. Nah sekarang mulai masuk materinya apa sekarang investasi yang di zaman now ya, yang kita bisa lihat gitu. Ada banyak sekali saudara. Ya, instrumen-instrumen investasi itu berkembang sangat pesat, terutama saudara 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ketika masuk masa pandemi di mana anak-anak kaum milenial dan generasi Z itu mulai kenal dengan investasi. Ya, banyak sekali. Coba kita klik berikutnya. Kalau saudara mau lihat. Nah, ini saya coba taruh ya. Benda-benda investasi ini ya dengan urutan resiko dan keuntungannya. Saudara kalau lihat di sebelah sini, sebelah kiri ya, makin ke atas vertikal itu keuntungannya makin besar. Makin ke kanan resikonya makin besar. Gagal bayar, rugi dan lain sebagainya ya. Dibawa kabur itu makin besar resikonya. Nah, sekarang kalau kita ambil seperti tabungan dan deposito, itu produk perbankan. Kecil saudara. Ya, risikonya kecil. Apalagi ada LPS, penjaminan dan lain sebagainya. Paling keuntungannya berapa sih bunga deposito? Sekarang 4% potong pajak 20%. Pajaknya 20% saudara. Ya kan 3,2 lah persen. Apalagi tabungan. Wah, tabungan kecil sekali, udah tinggal 1 atau berapa gitu. Investasi yang baik adalah dia harus bisa mengalahkan inflasi, di atas inflasi. Gitu. Itu investasi yang baik. Kalau inflasi kita sekarang sekitar 4%, investasi yang baik ya harus di atas 4% paling tidak gitu ya. Tapi kalau kita taruh hanya di produk perbankan, ya dia hanya dikompensasi inflasi gitu ya. Naik sedikit lagi saudara, ada reksadana pasar uang. Sedikit reksadana pasar uang sedikit beresiko daripada deposito atau tabungan. Kenapa? Karena unsur di dalamnya ada unsur nggak cuma deposito saja, tetapi ada obligasi yang umurnya kurang dari 1 tahun. Bisa macet obligasinya. Nah itu resiko di situ. Tapi kecil. Ya, ada lagi obligasi retail Indonesia, ORI, atau saving bond retail Indonesia. Ini apa tuh?
Dua-duanya itu government punya, ya, government punya, dipinjam, duit rakyat itu dipinjam oleh negara, ya, untuk bangun infrastruktur, ya, dan lain sebagainya. Naik lagi ada EBA retail. Mungkin saudara baru dengar nih EBA retail, efek beragun aset yang diketeng gitu. Kalau dulu, ya, efek beragun aset besar nilainya, sekarang pecahannya kecil, ya, bisa cuma 1 juta sudah bisa. Itu apa sih isinya efek beragun aset? Yaitu saudara tahu bank BTN, oke? Dia minjemin misalnya untuk negara, untuk apa? Debitur beli rumah, berarti jangka panjang kan? Kreditnya itu dikumpulin, dibungkus menjadi satu instrumen, dijualin kepada saudara keteng. Jadi saudara sebenarnya lagi membeli kredit dari sebuah bank, kredit perumahan. Dapat income-nya dari mana? Ya dari debiturnya itu akan bayar tiap bulan gitu loh, cicilan-cicilan. Saudara dapat keuntungan bunganya di situ. Ya, naik lagi ada emas, ya, emas saudara tahu logam mulia dan lain sebagainya. Reksadana campuran. Nah, ini lebih beresiko. Campur apa? Ya, ada campuran saham dan campuran obligasi, setengah, jadi sedang gitu. Ya, resikonya. Di atasnya itu reksadana saham. Nah, itu lebih beresiko. Ya. Sampai ada lagi ke atas lagi, yaitu saham individu. Saudara beli sendiri sahamnya, pegang sendiri, beli saham Unilever gitu misalnya. Ya, itu lebih beresiko daripada beli reksadana. Karena kalau reksadana itu terdiversifikasi, disebar resikonya. Tapi kalau satu saham aja kan lebih beresiko, gitu ya. Nah, di atasnya yang hampir sama resikonya, tetapi memberi keuntungan lebih besar, equity crowdfunding. Gitu. Ada peer-to-peer lending, P2P lending. Nah, saya jelasin nih saudara, P2P lending apa? Enggak lain adalah hutang. Ya, sekarang peer-to-peer lending itu adalah satu platform, ya, di mana peminjam duit dan pemberi duit itu ketemu di platform tersebut. Ada ya, misalnya tukang bakso. Dia mau buka warung bakso, UKM nih. Dia incernya UKM. Ya, dia butuh berapa? 20 juta. Nah, saudara bisa memberi berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, dikumpulin, ketemu, ya, tanpa ketemu ya, jadi virtual. Ketemu sama si tukang bakso itu, dia pinjem duitnya, saudara dibayar dengan bunga 8%, mungkin 9%. Nah, saudara untung dari bunganya. Ini hebat banget ini terobosan baru dari Jokowi, bahwa Jokowi mau memajukan UKM, maka dibentuklah peer-to-peer lending. Ada lagi equity crowdfunding. Ini seperti GoPublic tapi mini, gitu. Tidak lebih dari berapa orang gitu ya, maksimum cuma 10 miliar. Kalau GoPublic yang perusahaan besar kan sampai 1 triliun. Kalau ini cuma 10 miliar kecil-kecilan. Rumah kos-kosan. Itu saudara bisa miliki kos-kosan sama ya, patungan ya, di namanya urun dana. Nah, ada di sini nih. Nanti saudara dapat dividen. Yang atas lagi mulai maju. Nah, ini yang dahsyat nih. Cryptocurrency dan forex. Ada yang pakai robot, ada yang enggak. Ya, ini udah posisinya udah nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke atas, udah paling mentok di ujung dia, udah paling beresiko, gitu ya. Bisa bergerakannya bisa dalam tempo mungkin sebulan bisa turun 50%, gitu. Tapi bisa naik juga besar, bisa 100%. Apa nggak deg-degan saudara pegang kayak begini? Ya, seperti jet coaster gitu. Makanya saya taruh paling belakang. Next berikutnya. Nah, ini summary-nya kalau saudara mau lihat. Saya nggak bisa jelasin saudara masing-masing dengan detail karena informasinya semua
semua yang saya taruh di sini, semua saudara bisa lihat di Google, ada semua. Jadi saya mau jelasin di sini, fokuskan kepada saudara prinsip-prinsip berinvestasinya, prinsip memilihnya, ya, dan apa saja resikonya. Ini yang saya mau kenalkan gini. Karena kalau di internet orang jualan investasi, kadang resikonya dia nggak buka, gitu. Tapi ingat saudara bahwa berinvestasi, ya, makin tinggi keuntungannya, makin tinggi resikonya. Jadi kalau saudara ditawarkan, ya, sebuah produk investasi non perbankan, ya, non surat utang, dan dia katakan ini saham, resikonya kecil, lebih kecil dari deposito, pasti untung. Tidak boleh. Saudara bisa katakan, saudara bisa tengking dia. Tidak boleh. Dalam nama Yesus tidak boleh. Karena menurut Undang-Undang Nomor 8 pasar modal tidak boleh investasi menjanjikan hasil. Nah, kayak gitu saudara. Ya, sekarang banyak forex yang menjanjikan hasil, ya kan? Padahal ini hampir mirip dengan derivatif. Ini trading mata uang. Yang berbahayanya lagi, saya nggak usah sebut dan namanya, ya. Forexnya oke, transaksi forexnya oke, untuk hedging oke, untuk investasi boleh. Tetapi yang bahayanya dibungkus dengan iming-iming komisi yang besar, ya, multi level chain dan lain sebagainya. Ini yang bahaya, gitu. Bukan dari sistem forex, ya, memang sistem forexnya sudah beresiko tinggi, tetapi bungkusannya ini yang mengkhawatirkan. Ya, apakah bertahan lama, sustainable atau tidak? Nah, ini yang belum tahu, gitu loh. Dan biarlah jangan sampai kita juga menjadi korban dari investasi-investasi yang sangat beresiko dan bahkan yang bodong, gitu ya. Itu OJK sangat-sangat mewarning sekali, gitu. Nah, oke. Berikutnya, investasi apa yang paling diminati sekarang? Nah, saudara, sayangnya kalau lihat generasi milenial dan Z menyikapi uang, itu anak-anak sekarang mereka cepat, ya, konsumtif, impulse buying, apalagi selama pandemi, ya. Sebenarnya bukan cuma milenial aja, ya, banyak orang dewasa pun juga karena dirumahkan, ya, nggak ada kerjaan apa-apa, bosan, jadi apapun bisa dibeli gitu, ada di tangan lagi, ya, belanjanya, jadi impulse buying gitu. Nah, kemudian berani berhutang dalam cicilan, gitu. Ini dia, ini saya dapat dari sumber di bawah itu, saudara, ya, bukan saya mengada-ada, tapi generasi milenial dan Z ini menyikapinya seperti itu. Dan saya juga bertanya beberapa anak-anak milenial sama. Bahkan ada yang dia tidak mau beli rumah. Dia mau nyewa aja deh, lebih enak. Nggak usah beli mobil, kalau pergi-pergi pakai Grab aja. Jadi berbeda sama generasi kita, ya, yang generasi X ini, gitu loh. Terus ingin cepat kaya, serba instan, tidak mementingkan proses. Dia mau lihat sesuatu yang cepat ada hasilnya. Kalau tidak, wah, dia tinggalin. Berorientasi kepada tokoh sosmed dengan jumlah follower yang banyak, makanya nggak heran investasi begitu dipegang sama artis, banyak. Sekarang di endorse sama artis-artis, sampai artisnya juga dipanggil sama OJK. Kamu mau jualan apa? Jualan film apa jualan investasi, gitu loh. Mohon maaf Pak, film juga lagi sepi, nggak ada yang nonton, jadi saya beralih ke investasi. Ya, di warning sama OJK, nggak boleh. Kamu nggak punya kompetensi untuk jualan itu. Dan karena sekarang sifatnya platform apapun bisa buat cari uang, easy come easy go sekarang buat anak-anak milenial. Sehingga dengan sikap yang seperti ini, investasi apa yang diminati sama milenial? Saudara bisa bayangin, high risk, high return. Ya, saya rasa yang pojok sana tuh, yang kripto, yang forex, itu yang didemenin gitu loh.
Kalau saham sih udah nomor berapa dah berikutnya. Apalagi deposito, tabungan. Waduh, dia nggak kenal deh. Gitu. Oke. Next. Nah, saya mau ingatin kepada saudara, ya, berdasarkan pengalaman saya dan hikmat dari Tuhan berikan pada saya, ya, investasi yang saudara harus hindari, ya, tidak memiliki aset sebagai landasannya, seperti mekanisme ponzi, arisan berantai, putar-putar uang, itu nggak ada asetnya, saudara. Bahkan ya seperti cryptocurrency, ya, nggak cuma Bitcoin aja, ada banyak. Itu tidak punya landasan asetnya. Dibilang cryptocurrency adalah komoditas. Memang sekarang sudah legal diperdagangkan di Bapepti, ya, di Indonesia. Tetapi itu sebagai komoditas. Orang sangka itu sebagai mata uang, bukan. Gitu. Dan hati-hati dengan investasi yang menjanjikan hasil yang tinggi terus menerus. Impossible. Ya. 20 tahun saya di pasar modal mengelola dana. Sampai kita gendong dana itu sampai 2 triliun. Nggak ada tuh yang menjanjikan hasil yang tinggi terus menerus. Tidak dalam pengawasan suatu lembaga tertentu, ada logo OJK-nya, Bapepti-nya, ya, logo itu pun juga bisa dipalsu. Saudara harus cek masuk di website OJK atau Bapepti, lihat yang mana yang sah, itu ada yang di endorse sama mereka tuh apa aja. Kalau tidak ada itu, saudara jangan masuk. Banyak sekarang transaksi forex juga yang perusahaannya tidak bermain di Indonesia, mainnya di pasar luar negeri. Kenapa nggak lewat sini kalau dia bagus gitu loh, ya kan? Berarti dia sudah siapkan satu mekanisme, entah itu apa. Kalau meledak, kalau ada apa-apa, saudara datang ke OJK nggak bakal bisa sentuh. OJK bilang nggak kenal, ini produknya apa. Bapepti bilang nggak kenal ini, gitu. Dan jangan, nomor 4, jangan masuk investasi yang ada unsur zero sum game-nya. Apa sih zero sum game? Kalau ada yang menang, ada yang untung, ada yang kalah. Gitu loh, ada yang rugi. Selalu terbalik gitu. Ya, ini unsur gambling sangat besar di sini. Perjudian sangat berlandaskan zero sum game, ada bandarnya. Ya, you menang, saya kalah, gitu. Ya. Kalau saham kan nggak bisa. Kalau dibilang saham ada yang menang, ada yang untung, pasti ada yang kalah. Belum tentu. Kalau saham bisa win dua-duanya. Karena ketika, saya kasih contoh gini, ketika dia membeli saham, misalnya sebuah saham A di harga Rp1.000, lalu saham tersebut naik jadi Rp1.500, dijual kepada temennya 1.500, dia untung 500. Temennya pegang, kemudian naik lagi jadi 2.000. Temennya untung juga, sama-sama untung. Ya, tidak bisa masuk kategori zero sum game. Yang terakhir, saudara harus hindari investasi yang memakai dana pinjaman di leverage. Saudara punya duit 1 juta, bisa main, bisa berinvestasi trading 10 juta. Nah, ini dangerous. Ya, ini membuka peluang untuk saudara tergiur masuk ke dalam jebak cinta uang, ingin cepat kaya. Ya, hati-hati. Investasi kalau pinjaman adalah sesuatu yang pasti saudara dibebani bunga, tetapi keuntungan di investasi belum tentu saudara bisa untung. Dan harus jangka panjang. Oke, next, berikutnya. Nah, saudara lihat bagaimana sih perkembangan ekosistem kripto di Indonesia, sangat-sangat canggih, sangat pesat. Ya. Itu dealernya ada, money changernya ada. Ya, sangat pesat, ada advisernya.
itu macam-macam ya. Ada medianya, informasinya, saudara mau cari info aja, apa aja ada. Jadi tapi saudara harus berhati-hati di sini. Next berikutnya. Nah, saya mau ikutin yang tadi, saudara, cryptocurrency bukan mata uang, ya, bukan sebagai store of value yang stabil, harganya masih bergejolak tinggi, bisa runtuh negara kalau punya mata uang yang bergejolak seperti cryptocurrency. Bukan sebagai alat pembayar yang sah, saudara beli gado-gado pakai kripto, pakai bitcoin nggak bisa, gitu. Ya, saudara dulu tahun 2020 Elon Musk bilang beli Tesla boleh pakai bitcoin, tapi akhirnya nggak boleh, dia takut, gitu. Kemudian belum bisa diterima oleh semua orang, nggak semua negara juga bisa menerima, ya, tidak punya landasan asetnya, jumlah beredarnya fix terbatas. Nah kalau money supply, money, fiat money disebutnya, itu bisa ditambah terus, bisa mengembangkan likuiditas sehingga ekonomi satu negara bisa bergerak. Nah yang terakhir yang paling mengerikan adalah banyak dipakai untuk mendanai narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, karena dia tidak dapat dideteksi, dia tidak terikat sama satu perbankan, jadi dia bisa bebas ada di tangan saudara mau melakukan apa aja gitu lewat blockchain-nya. Oke, jadi sekali lagi cryptocurrency bukan mata uang seperti dolar, pound sterling atau yen. Next berikutnya. Oke, saudara masuk di sini, saya akan ajarkan saudara bagaimana memilih investasi yang cocok buat saudara ya. Tadi dikatakan kan, jangan cari investasi yang untungnya paling besar, enggak. Carilah yang sesuai dengan profil risiko saudara. Saudara diberi hikmat oleh Roh Kudus untuk mengetahui apa sih yang cocok. Terutama saudara bisa lihat diri saudara dulu sendiri. Ya, tipe investor apakah Anda? Anda seorang investor formula, mobil formula, agresif. Jika usianya 18 sampai 30 tahun. Ya, lajanglah belum menikah. Ini kriterianya nih. Apakah pasti seperti ini? Enggak juga, cuma ada umumnya seperti ini, kan belum punya beban untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya, ya masih mengembangkan karir, masih pacaran baru berencana untuk berkeluarga, tinggal bersama orang tua, ya hidup hari-hari udah nggak bayar. Ini mobil formula banget gitu tipenya. Ya berikutnya tipe investor yang mobil sedan. Nah, sedan saudara lihat ya udah 4 pintu di belakang ada jok belakang. Kalau tadi formula kan sendiri nyetirnya tuh, ya. Di tikungan berani ngebut, nggak ngerem juga nggak apa-apa, nggak bakal terbalik. Kalau terbalik patah tulang dia balapan lagi nanti kalau udah sembuh. Tapi kalau sedan nih di belakangnya, wah ini udah ada anak, ya, udah ada suster, udah ada tante, cicit, teteh, semua udah masuk di sini nih. Kalau bisa ngebut sedan, tetapi kalau tikungan dia harus ngerem. Ya, dia nggak boleh terbalik nih, terbalik membahayakan. Nah, itu kriterianya tuh, usia 30 sampai 55. Saudara bisa lihatlah, baca satu-satu nanti tuh ya. Udah menikmati puncak karir. Ya, menyiapkan dana anak untuk sekolah. Ini tipe sedan. Next berikutnya. Ini yang usia 55 tahun ke atas. Ya, ini udah generasi yang biasa kita sebut kolonial, imperial, semua ada di sini deh. Ya. Nah, ini menikmati puncak income. Ya, anak-anak udah married, ya masuk masa pensiun. Nah, tipe ini minivan, saudara, nggak boleh ngebut. Nggak bisa, tarik-tarikan udah nggak bisa lagi, apalagi tikungan, mesti pelan.
gitu, goyang dikit bisa terbalik gitu. Kalau terbalik udah nggak bisa jalan lagi. Ini minivan. Nah, dari ketiga itu yang mana, saudara? Apakah saudara Formula, ya, sedan atau minivan? Nah, ini berbeda cara penanganannya, mesinnya tuh beda, engine investasinya. Next berikutnya. Oke. Nah, saudara lihat ada engine namanya Gigi 1 nih. Ini engine kecepatan rendah. Isinya yang aman-aman investasinya 40% deposito tabungan, ya 40% surat utang negara. Sifatnya sifat surat utang semua yang udah pasti dibayar kupon atau bunga. Terus 20% hanya reksadana pasar uang. Itu pun pasti juga. Untung karena isinya kebanyakan deposito atau obligasi yang kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Nggak banyak terjadi perubahan. Masuk Gigi 2 engine-nya. Ya. 50% dana investasinya tuh ada di reksadana campuran, ada sahamnya. Nah, ini mulai agak kenceng nih mesin investasinya. Ya. 25% ada di deposito, 25% ada di aset lainnya. Aset lainnya apa sih? Ya, emas, properti, saham, reksadana indeks, EBA, retail atau peer to peer lending. Nah, ini saya taruh aja semua gini. Jadi artinya gini, kalau saudara taruh uang nyicil investasi rutin misalnya 1 juta rupiah gitu. Ya, itu saudara harus alokasikan sekitar 250.000, terserah saudara mau beli emas, terserah saudara mau beli EBA retail atau reksadana indeks, terserah. Ini profil resikonya sama. Saudara bisa lihat di listnya yang atas tadi. Nanti saudara bisa ambil ini kan materinya, saudara pelajari lagi. Ini Gigi 2. Kalau Gigi 3, ini mesin yang kenceng sekali, mesin investasi high risk, high return. Isinya reksadana indeks, saham semua. Dan 20% itu yang biasanya orang masuk di forex, di cryptocurrency, dan lain sebagainya. Sebagian orang mau menyatakan, oke, saya mau dong nyobain cryptocurrency. Boleh, go ahead. Tapi tanggung resikonya ya. Kita udah ingatin. Tetapi kalau menurut saya, ya, karena penggunaan dananya itu ada nggak bener, ya, ngapainlah kita taruh di situ? Lebih baik kita taruh di emas, gitu loh, ya kan? Masa kita mau danain satu crime, kejahatan? Masa kita mau danain human trafficking? Ya, kan kita punya hati nurani, ada Roh Kudus di sini, nggak sejahtera. Nah, saudara, dari ketiga mesin investasi ini mau diapain? Next berikutnya. Nah, saya fit in, masuk di dalam tipe-tipe investornya nih. Kalau Anda tipe formula, anak muda, ya, dan jangka waktu untuk tujuan investasinya, katakanlah gini, saya mau merit nih, kapan? 3 tahun lagi. Tapi saya mobil formula. Udah, karena meskipun Anda mobil formula, berani ngebut, berani high risk, high return, tetapi jangka waktunya terlalu pendek, 0 sampai 3 tahun. Cukup masuk di investasi portfolionya yang bintang 1, Gigi 1. Berapa sih target keuntungannya? 2% plus inflasi. 2% plus inflasi kita berapa? 4% ya, saudara ya. 6% udah cukup, udah happy, udah thankful. Puji Tuhan udah 6%. Ya. Jadi jangka waktu kalau 0 sampai 3 tahun ini pendek. Apapun tipe investornya harus masuk ke Gigi 1 investasinya. Tetapi kalau jangka waktunya 4 sampai 10 tahun lagi, misalnya saya mau menyekolahkan anak, kapan? 7 tahun lagi, gitu loh. Tapi saya tipe formula. Oke, masuklah di Gigi 2. Targetnya 4% plus inflasi. 4 tambah 4, inflasinya 4%, 8%. Happy, masuk di EBA bisa.
Atau ada unsur-unsur sahamnya memberikan lebih dari itu. Umumnya kalau saham dalam keadaan normal, kalau sekarang kan udah mulai naik ya saudara ya, saham-sahamnya ya. Dalam keadaan normal kita bisa making sekitar 15% per tahun secara jangka panjang. Gitu. Nah, lalu kalau Anda sedan sama ya, gigi 2, tapi kalau Anda minivan mau jangka waktunya kapan, tetap aja gigi 1 yang aman. Ya. Nah, kalau jangka waktunya misalnya dikatakan saya mau pensiun kapan? 15 tahun lagi, ini masih di atas 10 tahun. Dan itu mobil formula, wah pakai gigi 3. Kalau dia sedan pakai gigi 2. Kalau dia minivan tetap gigi 1. Ya. Nah, kira-kira next berikutnya. Oh, udah. Nah, kira-kira itulah yang saya bisa bagikan kepada saudara malam hari ini. Waduh, waktunya berjalan cepat sekali. Nah, saya percaya biarlah pengurapan Roh Kudus yang memberi saudara hikmat untuk dapat mengcapture ya, apa pesan dari materi ini. Saya percaya saudara punya hikmat untuk menjalani, mengelola aset saudara. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan dan juga tepuk tangan buat Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Wah, sangat diberkati ya. Iya, kita ternyata tipe sedan. Sedan ya, Jadi, kirain sepeda Brompton. jadi sekarang kita perlu memikirkan juga ya investasinya seperti apa. Kalau ibu-ibu mungkin emas kali ya mikirnya ya, berlian gitu kali ya Pak ya. Banyak Emas dari tapi bukan WBI perhiasan ya. WWR hadir. Emas tapi logam mulia. Logam mulia, oke. Baik, kita akan langsung saja memulai sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand sehingga dapat muncul di layar dan nanti di spotlight ketika unmute dan menanyakan sebuah pertanyaan kepada Pak Rudi. Dibatasi satu orang satu pertanyaan dulu ya. Iya. Dan selain itu boleh juga diketik di kolom chat, nanti kami akan membacakan. Nah, sebenarnya kita udah ada listnya 20 pertanyaan dari anak-anak dewasa muda. Iya, yang ngisi Google Form ya waktu itu ya. Nah, sekarang Pak ada yang mau bertanya juga bagaimana kalau investasinya itu berupa rencana bisnis, yaitu membeli franchise misalnya Pak, apakah itu Alfamart, Indomaret, atau mungkin franchise makanan seperti itu ya Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Oke, good question. Franchise bisnis yang bagus untuk pemula, ya, di mana saudara kan belajar bagaimana cara saudara mengelola bisnis, itu ada sistemnya yang solid gitu ya. Tetapi dia pasti ada franchise fee-nya, ya, umumnya tinggi, ya. Untuk yang memiliki franchise, yang baik itu franchise. Nggak bisa punya cuma satu, mesti punya banyak. Nah, karena untungnya dikit kan, untungnya dikit. Nah, kalau dari misalnya cuma punya satu outlet franchise gitu ya, pisang goreng anak Jokowi misalnya gitu ya, itu lebih baik dia punya 5. Nah, kalau 5 lebih banyak kan, gitu. Karena sistemnya udah solid, dia udah ada yang jalanin. Nah, kedua, harus diperhatikan kalau franchise-nya itu perusahaan baru 3 tahun jalan, aduh, belum tentu dia survive si franchise holder induknya ini. Kita sudah franchise kan biasa nih, kalau sekarang udah punya bisnis maju, wah franchising gitu, nggak bisa, nggak segampang itu. Punya bisnis satu, punya toko bakmi satu, sama punya toko bakmi 3 itu ngaturnya beda, gitu. Ya, hendaklah biarlah kita cari franchise yang kayak Indomaret, ya, Alfamart, ya itu saya rasa dia sudah di backup dengan satu perusahaan yang besar gitu, ya. Sistem yang solid. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ya. Ada sebuah pertanyaan di kolom chat dari rekan kita Dewasa Muda Jonathan. Ya. Pertanyaannya mungkin nomor 2 dulu saya bacakan. Forex juga biasanya diberikan leverage, ada broker yang 1:100, 1:500 dan lain-lain. Berarti tidak dianjurkan ya Pak? Yes. Saya kasih perumpamaan gini, kenapa saya tidak anjurkan? Gini,
Kalau Anda mainnya forex-nya itu 1:1 tanpa di leverage, gak apa-apa. Misalnya taruh duit $1.000, ya. Lalu main forex, investasi di forex mengalami kenaikan misalnya 2 pips gitu ya. Dan 2 pips itu misalnya naik cuma paling 10% gitu. $1.100. Kalau turun dia 2 pips juga, paling cuma kehilangan 100 gitu. Jadi masih ada 900. Yuk nggak di margin call gitu. Tetapi coba bayangin kalau dari $1.000 terus di leverage, Anda bisa main $100.000. Terus dia loss 2 pips juga, 10%. Apa nggak hilang duitnya? 10% dari $100.000, ya, itu kan besar sekali gitu loh, ya kan? Jadi itu bahayanya leverage. Makanya saya bilang saya nggak anjurkan gitu loh untuk Anda. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak Rudi. Ya. Silakan rekan-rekan yang lain. Ada yang mau raise hand untuk langsung bertanya, nanti bisa di spotlight. Dan juga baru unmute, ada Mas Kuku, ada Dipu juga, 2 penanya ya. Sebentar ya, saya baca. Shalom. Sebentar ya, saya bacakan yang di chat dari Joshua Ariel juga. Saya mau bertanya, investasi di emas, nabung uang terus-menerus, investasi di kripto, tadi sudah dijelaskan ya. Tetapi mengingat bahwa fiat money ke depannya pasti akan inflasi sehingga nilainya akan turun, sedangkan kripto Bitcoin tuh jumlahnya tidak akan bertambah, pasti akan lebih kebal terhadap inflasi. Terima kasih Pak Rudi. Ya, oke. Inflasi itu kan kenaikan nilai duit turun gitu ya. Nah, saudara kan bisa alokasiin sebagian masuk di emas gitu. Nah, kalau kripto itu benar terbatas, tetapi nggak ada landasan asetnya yang saya katakan. Ya, boleh dia tahan inflasi, tahan dari mana? Tahannya begini. Jadi kalau kita sepakat nih di sini Bitcoin harganya naik 50%. Naik 50%. Karena apa? Karena kesepakatan kita aja, tidak ada underlying asetnya yang bikin mengalami naik. Coba Anda punya emas gitu ya. Logam mulia, dan emas itu mengalami kenaikan karena demand naik. Itu kan barangnya ada gitu, ya, itu dia naik harganya. Anda beli saham, saham aja deh, gampang. Saham Unilever, kepemilikan sebuah perusahaan Unilever loh saudara, yang bikin Pepsodent, Sunsilk, Lifebuoy, ya, kecap Bango. Itu kalau dia naik, keuntungannya perusahaan itu, saham Anda akan naik. Asetnya ada, katakanlah rugi nih, nggak apa-apa, Anda bisa klaim, Anda pemegang saham dari sebuah perusahaan Unilever, gede. Anak saya ada investasi di saham, beli Telkom, jadi ditanya sama temennya, lu bisnis apa sekarang? Dia bilang, oh saya pemilik perusahaan. Oh gaya banget tuh, pemilik perusahaan mana? Telkom, dia bilang. Padahal punya cuma ya 5 lot saudara. Tapi begitu rapat umum pemegang saham dipanggil dia datang, gitu. Lain ya, ada asetnya gitu ya. Ya mudah-mudahan cukup menjawab dengan singkat. Baik Pak Rudi, saya persilahkan Mas Kuku untuk unmute langsung bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Kojo, Cik Vita. Salam Pak Rudi. Salam, Oke, dari penjabaran yang panjang lebar tadi, kan tadi ada slide di mana bahwa generasi milenial dan Z menyikapi uang itu yang tadi kita lihat ada bla 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 banyak tadi ya. Sebenarnya semua generasi kalau aku lihat lebih ke mereka itu akhirnya itu mengesampingkan yang prinsip yang di depan tadi Pak, prinsip salah dan benar. Karena kalau kita mau, kita nggak sok tahu ya, tapi kalau kita mau cek survei dari 10 smartphone yang orang punya,
Dan di 8 itu pasti ada. Mereka pasti investasi. Itu di zaman sekarang loh Pak. Jadi lebih ke gimana ya? Karena mereka nggak tahu resikonya atau nggak siap dengan resiko, memang nggak tahu atau memang ya sudahlah, memang saya punya segini, ada tawaran ngikut. Keseringan yang terjadi begitu Pak. Lah makanya bagaimana peranan kita aja, maksudnya kita sebagai hamba Tuhan, gereja Tuhan, menyikapi ini, memberikan knowledge, pengetahuan kepada generasi ini Pak, supaya yang instan-instan ini mereka juga benar-benar bisa benar-benar hati-hati gitu sih Pak. Betul ya, sekali makasih, Pak Pak. Yoko, terima kasih inputannya. Emang inilah tugas kita untuk mendidik mereka gitu loh, mengenalkan satu objektivitas gitu ya. Sekarang anak-anak milenial itu dia mikir dia cepet kok dapetin uang, dia gampang gitu loh. Dan yang repotnya itu adalah dia nggak butuh satu aset base gitu, dia nggak butuh gitu. Karena lebih mudah daripada dia bother pusing mikirin beli mobil gimana, dia nyewa aja gitu. Udah ada Gojek, Grab, gampang. Udah daripada nggak usah beli rumah, dia kontrak aja, duitnya dipakai untuk dia jalan-jalan gitu loh. Jadi memang betul Pak Yoku, harus kita didik bener-bener gitu loh. Dari semua ini nih ada satu kebenaran loh, gitu loh, bahwa kita juga harus mengelola dana kita dengan bijak gitu loh. Ya kira-kira gitu Pak Yoku. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita persilahkan rekan kita dari KOM. Silakan, Saudara Dipu. Terima kasih, Kojo. Salam, Om. Shalom Dipu. Ya, sorry suara saya terdengar nggak ya? Saya sedang membina 3 anak memang yang isi go itu, Om. 3 anak ini, satu masih SMP, baru masuk SMA. Itu asetnya ratusan juta, Om. Yang kedua itu kuliah, sama asetnya ratusan juta. Saya tinggal di Kampung Melayu Om, namanya kampung, bukan di Gading Serpong Om. Orang kampung tapi punya aset ratusan juta dengan cara mereka cuma main airdrop. Airdrop itu kan koin yang akan muncul di pasarnya cryptocurrency. Biasanya mereka hanya share di sosial media mereka, dapat uang, dan itu bisa jadi jackpot. Dan dapat uang itu isi, dan mereka ya isi going juga, pergi salurkan uangnya, dan aset mereka hasilnya lebih banyak dibanding dengan yang namanya bekerja seperti kita gitu kan ya. Nah, mereka enjoy dengan mereka bermain kaum rebahan gitu ya Om ya. Kaum rebahan kalau bahasa mereka, gua rebah-rebahan doang Bang, ya kan, sambil main, jual beli akun, dan cuma promotion aja di Twitter, di sosial media, mereka dapat uang. Nah ini kan fenomena yang buat saya membina 3 anak ini nggak gampang Om. Dan dia bilang nih Bang, ada hasilnya, dia buka resto, dia buka banyak hal. Ini tips-tips menghadapi anak-anak seperti ini bagaimana Om? Jangan sampai mereka terjebak. Apa sih money game yang perlu saya tahu dari Om Rudi? Karena banyak sih saham, banyak investasi tipis dengan money game Om. Coba minta tolong penjelasannya. Thank you Om Rudi. Om Rudi mau tanya sama Dipu dulu, kapan dia masuk investasi itu? Gitu. Kurang lebih baru 2 tahun belakangan ini Om. Sih, 2 tahun belakangan ini. Ya. Ya. Yuk Dipu, kita kasih tahu dia. Yuk lihat yuk. Yuk bisa sustain nggak 5 tahun? Begitu terus. Oke. Om Rudi mau tahu gitu. Ya. Isi go tadi itu Dipu 5 tahun deh berturut-turut. Coba lawan sama kita pegang saham Telkom, saham Indofood. Nah. Ya, karena sangat sulit ya. Kalau dia bisa menjanjikan hasil terus-menerus gitu ya, dengan tingkat keuntungan yang di atas rata-rata. Dia mau making money dari mana? Saya kasih contoh gini ya. Kalau ada satu bisnis di belakang itu ya, berarti kan unsurnya spekulasi banget kan, nggak ada underlying asetnya itu kan. Cuma dari kesepakatan aja nih, virtual gitu loh. Kalau
dia investasi yang ada bendanya aja, yang ada underlying asetnya. Misalnya gini lah, kalau ada jualan bakmi untungnya 100% satu mangkok. Bisa bertahan lama nggak? Belum tentu, karena kompetitor akan datang. Akan banting-bantingan harga di situ. Gitu. Oh, enak kok dagang bakmi begini, ya kan? Dia akan banting-bantingan harga, kompetisinya akan banyak yang main di situ. Sehingga akan turun ke normal, tingkat keuntungan yang normal. Nah, kalau itu ya, bagaimana? Itu cuma berdasarkan spekulasi aja. Kita nggak tahu itu siapa di belakang itu, gitu. Ya kan? Yang kedua, seperti contoh yang forex gitu ya. Yang forex pakai multi level. Itu banyak sekali. Ya, bisa 1% satu hari keuntungan. Can you imagine 1% satu hari? 1 tahun 280 hari kerja, 280%. Gitu loh. Ya kan? Kira-kira siapa sih yang akan masuk? Semua orang akan masuk ke situ. Berapa lama bisa tahan? Nggak mungkin. Siapa? Mau aset dari mana? Mau bisnis apa? Jadi ya mesti mikirnya panjang gitu trajektorinya. Underlying aset apa yang menghasilkan ratusan persen itu terus gitu. Pasti ada satu bandar, ada spekulan yang di belakang itu yang mengendalikan. Nah, kita nggak tahu sampai sejauh ini 3 tahun berjalan, investasi itu berjalan oke. Tapi kalau pakai robot dan lain sebagainya hasilnya bagus, kenapa sih nggak tradingnya lewat broker Indonesia sekarang saya tanya gitu. Kenapa harus ke luar negeri gitu. Ya kan, itulah kira-kira ini Bu ya. Banyak untuk ngejelasinnya ya. Tapi tanya dulu berapa tahun sih kamu main gitu itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. You're welcome. Menyambung yang soal saham Pak, di chat ada pertanyaan dari Pak Andri. Ya. Apakah diperbolehkan short trading seperti itu? Apakah itu juga berjudi? Good question. Sebelumnya bagus. Juga ada mengenai yang emas itu Pak berupa fisik atau saham Pak maksudnya? Nah, itu sertifikat. Kalau yang LM-nya logam mulianya itu nggak megang fisiknya, tapi sertifikatnya yang di tradingin gitu. Ya, lebih baik Anda beli aja dari main konservatif aja deh ya. Anda beli dari Antam gitu ya. Ada sertifikatnya, pegang sendiri gitu. Nggak usah lewat yang derivatifnya yang seperti itu. Nah, short gitu ya. Itu pertanyaan bagus nih. Ini pasti orangnya agak cukup ngerti dia tanya ini di sini. Di Indonesia kayaknya setahu saya itu nggak boleh nge-short. Nggak banyak saham juga yang nge-short. Nge-short tuh gini saudara. Saya mau jual ke Pak Yonatan saham Unilever. Harganya 10.000. Tapi saya nggak punya sahamnya sekarang. Saya jual dulu Pak Jonathan, saya jual sahamnya 10.000 ya, dan tapi nanti saya punya harapan, saya harapin saham ini jatuh jadi 8.000 karena saya serah terimanya kepada Pak Jonathan itu 2 hari lagi. Berarti pagi saya jual ke Pak Jonathan 10.000, jam 3 sore pas tutup saya harapin 8.000. Saya beli itu, pas dong. 2 hari kemudian kan saya mesti serahin barangnya tuh, sahamnya. Saya modalnya 8.000, saya untung 2.000. Nah itu belum di tangan, tapi kita berspekulasi, gitu, berspekulasi. Nah di forex juga begitu sama, dia bisa tradingnya 2 arah, mau saham mau forex yang naik atau turun dia bisa making profit kalau benar tebakan dia gitu ya. Jadi ada unsur spekulasinya, ada karena jaraknya pendek sekali itu ya, short selling namanya. Jadi saya gini, jangan sampai kita kejebak di saham pun menjadi arena kasino gitu, judi.
Karena pendek jaraknya, kita berspekulasi aja. Itu tadi yang saya ajarkan itu. Kalau kita cuma cinta uang, bukan untuk planning, realisasi berjalan untuk memenuhi visi Tuhan, hanya untuk profit aja kita bisa bermain spekulasi jangka pendek gitu. Itu bahaya gitu, fluktuatif banget. Makanya saham pun juga saya nggak anjurkan 0 sampai 3 tahun jangan. Anda nggak usah bader beli investasi di saham kalau butuh dananya masih 3 tahun lagi, taruh aja deposito. Saya nggak mau lihat Anda mengalami kerugian itu. Tapi kalau 4 tahun, 5 tahun, oke, masih boleh. Jadi makin dia panjang, makin jauh dari unsur spekulasinya. Itu namanya investasi. Makanya perlu buat teman-teman di sini, taruh di benak Anda, jangan bermain saham. Tapi Anda beli perusahaan. Nah, beda ya. Mindsetnya jadi beda kalau beli perusahaan. Gitu kira-kira. Baik. Kita persilahkan untuk Michael yang sudah raise hand. Boleh bertanya. Silahkan Michael. Thank you. Thank you, Ci. Thank you, Kojo. Halo, Pak Rudi. Halo, Michael. Shalom. Ya, mau nanya dong. Saya ada dengar satu statement yang agak mengganggu saya beberapa lama ini gitu, bahwasannya seorang trader itu tidak alkitabiah, itu yang saya pernah dengar. Nah, ini agak mengganggu saya, jadi mungkin sebenarnya saya mau tanya komentarnya Pak Rudi mengenai hal ini gitu. Apakah di sini perlu ada specific understanding atau maksudnya kayak pengertian yang spesifik mengenai beda nggak sih antara investor, trading gitu. Lalu trading yang zaman dulu sama yang trading zaman sekarang bedanya apa? Kalau zaman dulu kan yang saya lihat seperti yang Bapak kasih contoh tadi Yusuf kan, dia kan trading gandum tuh, dia berdagang gandum, dia invest, dia saving 7 tahun lalu dia sell high 7 tahun berikutnya gitu kan. Terusnya juga ada juga yang sukses di dagang mungkin kambing, domba, unta atau sebagainya gitu. Jadi what the difference sih antara perjanjian lama gitu sama zaman sekarang gitu loh. Kok bisa muncul statement tersebut gitu loh. Itu agak mengganggu. Jadi mungkin bisa tolong dijawab. Thank you, Pak. Yang Yusuf lakukan, satu, dia mau menyelamatkan negara gitu loh. Ya, dan dia melakukan visi Tuhan nih. Saya rasa dia juga nggak kepikir saat itu buy low sell high, enggak. Dia saving dulu gitu untuk masa yang akan datang, gitu ya. Nah kemudian sama pedagang HP gitu, beli dari import dari China, jual di sini dapat untung, masa dosa? Enggak dong, gitu loh. Trader yang tadi dimaksud itu spekulan. Gitu. Trader yang tadi Michael tanyakan, yang dibilang nggak alkitabiah, itu spekulan, nggak ada perhitungannya. Dia seneng bergambling aja dengan modal murah, dia bisa untung besar. Apa aja ditubruk, apalagi saham gorengan. Wah, dia demen tuh. Dia nggak demen saham yang, kan kalau Anda beli saham gorengan sama saham Unilever beda loh naiknya. Unilever lama. Tapi Unilever gitu loh. Ya, bagaimana mau bangkrut gitu. Kalau orang udah nggak pakai kecap bangok lagi, udah nggak mandi keramas pakai sunsilk, nah itu baru berhenti deh. Ya, kecil kemungkinannya. Telkom, IndiHome, kalau orang udah nggak pakai internet lagi, IndiHome udah bangkrut semua, nggak ada satelit, dia nggak punya satelit, udah selesai Telkom. Kecil kemungkinannya, gitu. Dibanding sama trader yang nggak mungkin seneng masuk di blue chip saham itu, nggak bakal, saya yakin dia pasti masuknya yang gorengan itu, gitu. Gitu ya. Spekulan, lebih disebut spekulan. Konteksnya misalkan ada salah satu jemaat yang ingin mendedikasikan hidupnya untuk jadi full time trading saham, entah itu konteksnya dia beli blue chip atau non blue chip, itu sebenarnya enggak gitu. Oke aja nggak sih di mata oke, nggak apa-apa. Mata gereja gitu loh.
Soalnya apa-apa. munculnya kan soalnya dari komunitas gereja juga nih komentarnya. Jadi Ya. makanya Michael Ya. minta sudut pandang Bapak. Ya. Ya, pedagang mobil bekas apa enggak trader itu? Ya, beli mobil, ada yang jual, dia jual lagi, ngambil spread keuntungan. Pedagang mata uang, dolar, apa enggak trader? Sama, enggak apa-apa. Tapi yang enggak boleh adalah cinta uangnya itu tuh. Ya, gegabahnya itu. Nah, itu yang enggak boleh. Iya, Pak. Berikutnya ya, Pak, pertanyaan dari chat. Untuk investasi yang ditawarkan oleh asuransi atau unit link bagaimana? Apakah bisa dikategorikan sebagai investasi, Pak? Ya, sure, investasi juga. Karena sistem asuransi yang ada unit linknya itu, Anda jadi bisa tahu di dalamnya duit Anda dikelolain kemana. Ke unit link yang saham atau unit link yang fixed income gitu ya, misalnya, atau pasar uang. Nah di situ kita bisa tahu itu investasi juga, karena kan selain waktu kita bayar premi dibagi dua kan, untuk bayar preminya dan untuk top up investasinya, itu investasi juga. Cuma kalau saudara mau ukur investasinya dibanding dengan saudara punya reksadana sendiri atau beli saham sendiri, itu jauh beda. Keuntungannya lebih cepat saudara pisah. Jangan di unit link, tetapi di unit link itu saya harus katakan convenient, enak, kita nggak pusing gitu, nggak selalu dia rugi terus kok, dia untung juga, banyak yang menikmati. Baik Pak Rudi, terima kasih. Ya. Ada satu pertanyaan yang juga mungkin lebih ke arah penegasan ya Pak. Berarti investasi di robot itu tidak dianjurkan ya Pak, karena dalam setiap robot tuh ada sistem MLM. Ntar dulu, belum tentu semua. Nah, perlu diklarifikasi. Enggak semua di sistem robot, baik itu saham maupun forex ataupun apapun, itu ada unsur multi levelnya, enggak. Robotnya bagus untuk membantu kita ya, lebih efisien, lebih tajam. Robot kan disiplin kalau trading, tak ya kan. Parameternya dia tahu. Dia nggak punya rasa greedy seperti saudara gitu, enggak gitu loh. Nggak ada rasa takut. Begitu masuk kira-kira hitungan dia bisa, dia masuk langsung, nggak taunya jeblok gitu. Nanti dia belajar gitu, dia belajar, oh dia tahu gitu. Dia nggak punya perasaan. Itu ngebantu kita. Saudara tidur malam, robot trading nggak bisa tidur, ya kan? Pasar luar negeri buka, dia trading terus, ngebantu kita. Tetapi yang bahayanya itu adalah ini khusus investasi yang ada robotnya, ada multi levelnya. Itu yang saya khawatirkan, multi levelnya itu tuh, gitu. Karena dari multi levelnya itu akan memotivasi saudara untuk nyari terus gitu loh. Nah sekarang saudara, yang saudara fokusin apa? Jualan multi level atau investasinya? Nah bingung kan, gitu. Ya, kira-kira gitu ya, Pak Jonathan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kita sudah hampir tiba di penghujung sesi Q&A ini. Masih ada satu yang tertinggal di kolom chat tadi Pak, dari Ica, yang mengenai berarti kalau kita siap ngelihat floating itu Pak, itu kan nggak merugikan katanya. Floating apa ya maksudnya? Mengenai robot just as an assistant untuk trading, ya, berarti mendapat keuntungan dari kenaikan harga market sesuai margin profit yang kita set. Dan untuk loss, selama kita nggak cut loss saat floating dan kita siap ngeliatin floating itu nggak merugikan kan Pak? Iya, enggak. Jadi artinya sistem ini bicara langsung sistem robot ya berarti kan ya, yang bisa diatur gitu ya. No problem, nggak apa-apa. Ya, itu sistem robot itu kalau menurut saya baru dipakai di forex yang bisa. Jadi dia nggak cuma ngasih advice, tetapi dia bisa eksekusi transaksinya. Tapi kalau di saham belum bisa. Saham itu harus ada eksekusinya, itu robot belum bisa melakukan. Baru bisa kasih advice. Saudara tahu Bybit nggak? Ya, Bybit ya. Nah itu robot juga, tapi dia baru kasih advice saja.
sebatas advice, dia nggak bisa eksekusi. Ya. Gitu. Baik Pak Rudi, terima kasih sudah hadir, sudah membagikan firman Tuhan, pengalaman dan ilmunya. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang luar biasa ini, juga buat rekan-rekan sekalian yang sudah sangat aktif juga ya di dalam bertanya, dan kita bersyukur sekali malam hari ini untuk kehadiran Pak Rudi. Tadi Pak Rudi sudah memberikan izin, nanti materinya boleh di-share untuk setiap peserta. Dan dibaca-baca lagi, direnungkan lagi, dilihat kita nih masuk mana nih tadi. Sedan, formula, dan sebagainya. Kita mau say thank you juga untuk Pak Audi yang telah peka dan juga memfasilitasi sehingga malam hari ini benar-benar kita semua bisa diberkati, rekan-rekan Dewasa Muda HOG, Dewasa Muda Rayon 3, BWR, dan bahkan guru-guru KOM di Rayon 3 ini. Terima kasih Pak Audi, Tuhan memberkati. Boleh saya kasih last word? Ya, pesan saya adalah live your today, plan your tomorrow with God. Jadi jangan cuma mikirin investasi terus future, sampai saudara juga nggak bisa menikmati, nggak punya kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Gitu. Hidupi juga, nikmatilah. Ya, Tuhan juga itu satu karunia kalau kita bisa menikmati berkat itu. Tapi saudara juga harus memplanning ke depan, punya visi, dan pegang tangan Tuhan, berjalan bersama Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan haleluya. Berapa yang sudah diberkati malam ini? Sudah diberkati? Angkat tangan, sudah diberkati. Wow, luar biasa ya. Jadi saya percaya kita semua diberkati. Walaupun mungkin nggak tahu juga, mungkin ada yang masih bingung-bingung juga. Apa ini floating? Apa ini robot? Ya, tapi saya percaya kita belajar, sudah kita belajar ya. Tapi saya juga surprise. Rupanya banyak yang ngerti juga tentang saham dan macam-macamnya ya. Luar biasa. Thank you sekali lagi Pak Rudi. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Ini kedua kalinya Pak Rudi melayani di HOG. Kira lebih 4 atau 5 atau 6 tahun yang lalu ya. Udah lama sekali pernah. Waktu itu masih on-site ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih mewakili seluruh guru KOM, para dewasa muda. Ucapkan terima kasih. Saya percaya Tuhan pasti berkati Pak Rudi juga luar biasa dalam tugas-tugasnya, dalam pelayanannya. Yuk kita angkat tangan, yuk kita berdoa buat Pak Rudi. Oh Rabasyama takuria labasikini tarabasyama taraba. Bapak, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu Pak Rudi Limuria Tuhan. Dengan tugas besar yang sedang dia pikul membantu Pak Niko dalam bidang pengajaran dan pengembalaan 2. Mewakili Pak Denny Tumiwa Tuhan, memberkati Pak Rudi Limuria dan keluarga. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa yang dia tabur malam hari ini dengan segala pengetahuan yang Tuhan sudah sediakan buat hamba-Mu ya Tuhan dan memberikannya kepada kami. Engkau balaskan dia berlipat kali ganda ya Tuhan.
Sehingga apapun jadi kerinduan hatinya, Engkau menjadikannya itu berkat. Bukan bagi keluarganya saja, tapi bagi banyak orang yang di sekitarnya dia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Rudi, Ibu Ilona, dan kedua anak mereka Tuhan. Dan Engkau memberkati segala pelayanan Pak Rudi dan segala tanggung jawabnya. Engkau berikan hikmat yang khusus dan perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapak Denny Tumiwa dan kesehatan beliau di masa tuanya, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan jaga dengan luar biasa. Juga Pak Niko dan para pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Peter, Bu Christine, Kau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan biarlah berkat-Mu menyertai kami ya Bapa. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan yuk. Biarlah Tuhan Bapa, terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Maka seisi rumahmu, keluarga besarmu, kesehatanmu, keuanganmu, anak-anakmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.